Waalaikumsalam. Ini Tante Yuni ya? Ah, Ini siapa? saya Yuni, Mbak. Oh ya, Teh Yuni, gimana Teh? Kabarnya Teh sehat Ah, Teh? kabar baik. Saman posisi di mana, Mbak? Ada di Taiwan Teh. Ada di Taiwan. Oke. Ada di Taiwan nih. Kenapa? Kenapa kok bilang sama dengan kasusmu? Sebentar ya. Karena kamu tahu kan Miss Iya. Yuni selalu live di YouTube sama Iya. di Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah Iya. menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa? Kamu kenapa? Iya. Ya, saya lihat ya itu awal mulanya seperti itu Teh. Kenal di FB itu kurang lebih 1 bulan inilah. Nah, terus? Yang katanya minta pengurusan cuti mau nikah katanya gitu. Terus saya suruh ngajuin, udah saya ajuin dan katanya kan kerjanya di di pulau gitu. Katanya keluar dari situ tuh harus pakai naik speedboat naik helikopter kayak gitu Teh. Oke, Oke. terus? Terus udah saya ajuin ya. Saya tuh nggak tahu, saya nggak mikir-mikir lagi Teh, katanya nggak taunya harus pakai uang pribadi katanya gitu. Ya udah saya pinjemin dulu ya, pakai itu naik speedboat dengan harga 8,6. Itu ditransfernya ke nomor ke rekening HRD-nya katanya. Udah saya transfer, udah dia sampai katanya sampai Batam. Di Batam itu pagi Teh, hari Minggu kantor tutup katanya. Besok baru bisa diproses katanya begitu Teh. Terus? Terus setelah itu hari Seninnya katanya ketemu sama orang kantornya itu ngurus itu dan harus keluarin uang, katanya kan pakai tanda tangan itu harus pakai notaris, sedangkan saya posisi di sini dan itu harus bayar 25 juta katanya Ci. Terus setelah itu udah selesai kelar pakai notaris, udah beres ya notaris itu, katanya minta lagi buat iniin ATM karena ATM saya limit, katanya minta lagi 10 juta. Udah itu udah kelar Teh, udah beres itu yang 10 juta itu Ci. Setelah itu dia minta lagi, katanya nggak bisa cair karena apa gitu ya. Terus dia mau minta lagi sebesar 20 juta. Nah setelah itu saya stop Teh, saya baru sadar gitu kalau ini berarti ini penipuan. Tapi sampai sekarang masih saya hubungin terus Teh, itu yang nomor yang katanya orang kantor itu, saya masih jebak terus yang katanya orang kantor minta tambahan uang yang 20 juta itu Ci. Tapi nomornya penipu itu udah nggak aktif sih dua-duanya. Kemarin dia masih hubungin saya. Oke. Dan saya cuma minta kalau emang kamu benar ada di Batam, tolong tunjukkan ke saya video kamu ada di Batam dan kamu sedang di posisi di kantor itu. Tapi dia nggak mau Teh, dia marah-marah sama saya Ci. Dia nggak bisa nunjukin itu. Saya bilang berarti kamu emang benar-benar penipu, saya bilang kayak gitu. Lah kenapa sebelum kirim uang kamu nggak menanyakan itu? Kenapa setelah kirim uang kamu baru minta kepastian? Berarti kan sudah memang nyata ditipu. Kan harusnya kamu cerdas dulu nih, sebelum kirim uang harus mendapatkan kepastian dulu. Benar nggak? Iya benar. Sebelum itu saya udah ini kayak gimana gitu. Dia tuh terus neken saya gitu, neken saya karena saya mau nyelamatin uang saya yang awal yang pertama itu Ci. Nggak tahunya terus dari situ dia minta lagi. Nah yang terakhir ini yang 20 ini saya stop. Saya cari tahu. Oke. Ini benar-benar penipuan karena dia pakai akunnya itu tuh ada 10 lebih Ci, akun dia itu Ci. Oke. Terus sudah segitu banyak baru kamu sadarkan sayang. Benar nggak? Iya makanya Ci, makanya saya di sini saya cuma ingin kalau bisa terungkap gitu Ci. Oke. Nah, berapa totalnya kamu kena tipu? Saya sekitar 20-an Ci. Berapa? 20-an. 20 juta.
Nah, Jadi selama 1 bulan kamu kehilangan 20 juta saja, bener nggak 20 iya, saja? iya. Terus, apakah kamu pernah video telanjang? Nggak pernah saya sih. Saya nggak pernah video-video, dan dia bilang kayak gini sama saya. Kan saya video call sekali tuh cuman muka saya aja, nggak apa-apa. Orang saya video juga di depan majikan saya nggak pernah video-video yang lain-lain gitu, nggak. Terus dia kemarin bilang gini, oh enak ya yang kalau video kamu kita sebar, saya bilang kayak gitu. Terus saya bilang, oh berarti benar kan kalau kamu emang benar-benar penipu, saya bilang kayak gitu. Dia marah besar sih, dia marah besar, katanya gini, kamu ya ini karena kamu terlalu menekan saya, makanya saya ngomong kasar ke kamu, kata dia kayak gitu. Berarti kan emang ini benar-benar penipu. Tapi kamu tahu nggak kalau dia itu adalah penipu? Itu aja pertanyaan saya. Ya sekarang saya tahu sih, sekarang saya tahu kalau itu memang benar-benar penipu. Taunya dari mana nih? Ya dari saya cari informasi, saya buka YouTube CC itu semua yang berkaitan dengan kronologis dari awal sampai akhir itu saya sama persis dengan saya kejadiannya, yang naik boot harga sekian, dan setelah sampai di darat harus ngeluarin uang sekian, sama persis dengan saya sih. Berarti penipuan itu semuanya sama ya, modusnya sama, tinggal kalian Iya, percaya sama. apa enggak? Nah, makanya ini masih satu lagi, ini nomornya yang katanya orang kantor itu, yang katanya dia masih hubungin saya minta uang itu. Tapi kan saya masih ini terus sih, saya bilang buktikan kepada saya bilang kayak gitu. Saya mau bicara dengan bapak ini, kalau emang saya mau kirim uang ini, tapi saya mau bicara langsung dengan bapak ini, saya bilang kayak gitu. Saya juga kayak gitu sih, saya cuma pengen tahu aja gitu. Bisa nggak kamu Tapi dia nggak- saat teleponan sama dia kamu rekam? Sekarang udah nggak bisa ini sih, soalnya nomor HP dia katanya dijual gitu kan, jadi saya nggak bisa ngubungin dia lagi. Coba deh kamu direkam gitu. Jadi kita sama-sama menyebarkan informasi bahwa penipuan di luar sana itu banyak gitu loh, biar nggak cuma saya satu orang gitu loh. Ya. Terus ini ada lagi tuh, cuman saya tuh dia masih kontak-kontak sama saya juga, dan dia tertipu juga persis modusnya kayak saya juga, cuman beda orang, beda nomor. Dan yang saya herannya kok nomor ID dia itu sama seperti yang nipu saya, nomor ID-nya itu sih. Ya memang itu satu kelompok Mbak. Jadi selagi kamu masih punya uang, dia akan terus mencari dan menyuruh teman-temannya untuk menghubungimu. Karena banyak sekali yang terjadi, sudah ditipu sekali masih nggak sadar, ditipu 2 kali, 3 kali, 4 kali Mbak. Jadi kamu harus hati-hati. Jadi mereka akan tetap mencari kamu dengan cara apapun. Makanya ini tinggal nomor 1 aja yang masih ngubungin saya terus, yang katanya orang kantor itu sih. Iya, mereka akan terus menghubungimu. Suatu saat 1 bulan lagi, 3 bulan lagi, saat kamu punya uang, dia akan tetap mencarimu. Dia akan menghubungimu lagi. Maka dari itu hati-hati kalau dapat nomor telepon dari siapapun. Jangan kayak kita itu perempuan yang kurang kasih sayang gitu loh Mbak. Paham nggak maksud saya? Iya. Jadi jangan sampai, apa yang kita bisa lakukan ya antisipasi. Karena mereka memang tujuannya ingin menipu. Itu sudah pekerjaan mereka, menipu. Karena saya selidiki sih dari FB dia, dari TikTok dia, dari IG dia, semua nama dia, semua namanya sama. Terus waktu saya PC sama laki-laki itu pun mukanya sama itu. Makanya sejelas berarti ini orang yang sama. Iya, tapi apa yang kamu dapatkan? Uang kamu yang hilang kan? Walaupun laki-lakinya sama, orangnya sama, apa yang kamu dapatkan? Kan kamu tertipu. Bener nggak? Ya saya cuma berharap aja semuanya bisa terungkap itu sih. Siap. Kita lihat aja bagaimana kedepannya dan seperti apa. Ya semoga aja inilah lagi satu persatu kita kumpulin bukti. Apakah penipu ini harus dihukum atau dibiarkan saja? Atau kita cuma mengingatkan saja? Saya minta bukti ya. Dia cuma foto jalan gitu ya, katanya ini saya berada di sini, dan saya cek itu, saya baca di pelangnya itu jalannya aja itu ada di daerah Ciawi, bukannya di Batam. Kan itu udah jelas-jelas penipuan sih.
Ya yang saya herankan kenapa kamu sudah kirim uang baru tahu kalau itu penipuan. Harusnya kan dari awal kamu harus sadar. Kan saya selalu bilang jangan percaya sama omongan laki-laki. Oke, kamu kenal channelnya Miss Yuni sejak kapan nih? Sejak seminggu ini, Cik. Saya cari tahu Miss Yuni itu sejak seminggu ini. Setelah tertipu? Iya, Cik. Nah iya, setelah tertipu baru lihat channel saya, baru subscribe channel saya. Iya, Cik. Oke, nah dari sekarang nih karena kamu sudah pernah tertipu, kalau kamu tidak keberatan, bagikan ke teman-teman yang lain. Kenapa? Biar apa ya? Biar teman-teman yang lain juga selamat, tidak sampai tertipu baru sadar. Makanya saya mau masuk pick up ini biar yang lain yang seperti saya ini bisa berspeak up juga gitu loh, Cik. Biar cepat terungkap gitu, Cik. Oke. Soalnya ini pasti satu orang yang sama dalam satu kelompok. Betul. Dok, nanya aja aku. Kenapa kamu bisa mencintai dia? Awalnya dia kenalnya seperti apa? Kan banyak itu penipu-penipu yang di channel saya. Apakah mereka sok kenal, sok dekat gitu? Terus dia bilang sayang sama kamu. Iya, seperti itulah, Cik. Ya saya sebenarnya aslinya tuh saya orangnya tuh nggak mudah terpengaruh sama orang, tapi nggak tahu satu ini kok bisa begitu gitu, Cik. Saya dari dulu emang saya nggak pernah namanya terpengaruh sama orang gitu, apalagi sama laki-laki. Tapi nggak tahu. Kan boleh dong saya ngomong apes tidak ada dalam kalender. Iya, Cik. Emang ini hari apes saya, Cik. Ngerti, tapi hari apes. Tapi seandainya kamu mungkin kalau kenal Cek Yuni dari awal, mungkin kamu nggak, kan kamu tahu kalau itu penipu, benar nggak? Iya benar, Cik. Semua benar, Cik. Makanya saya ingin speak out biar semua nggak ada korban lagi gitu, Cik. Nggak ada korban lagi. Siap. Jadi kamu memberikan himbauan pada teman-temanmu jangan mudah percaya dengan laki-laki apapun, apalagi yang meminta uang sama kamu, benar nggak? Iya benar. Oke. Kamu di mana sih sekarang ini? Sekarang ini ada di mana? Saya ada di Taiwan, Cik. Ada di Taiwan. Berarti kan ini si penipunya itu mulai merambah ke Taiwan ya. Kalau kemarin kan cuma di Hong Kong. Berarti benar ya yang saya katakan bahwa penipuan ini sekarang merambah ke Taiwan. Semua benar, Cik. Berarti Taiwan harus siaga satu nih. Soalnya apa ya? Ini kan saya kan cari informasi ya, Cik ya. Ini saya lagi komunikasi juga dengan salah satu teman. Mbak itu juga tertipu modusnya sama seperti saya. Dan dia posisinya di Cianjur, di Jakarta mbaknya ini. Posisinya di Jakarta. Oke, kalau yang di Jakarta itu suruh hubungi aku, Dok. Kalau di Jakarta itu bisa menghubungi aku, coba deh. Kita bantu. Dia sampai stres sih, sampai katanya mau bunuh diri. Saya bilang jangan bunuh diri. Saya bilang kita cari solusi. Mudah-mudahan siapa tahu bisa terungkap segera, kata saya kayak gitu kan. Betul. Kan ada di Indonesia, saya bilang kayak gitu. Betul. Jadi ya udah kamu suruh dia ngobrol sama saya biar dia tahu. Iya. Oke. Iya, Cik. Nanti saya coba hubungin dia biar tolong ya, Cik, biar nanti saya kirimin bukti kalau saya sudah transfer ke dia itu semuanya pakai bank BCA sih. Siap. Oke. Biar cepat terungkap. Tapi herannya kok ada perempuan juga ya, Cik? Apa itu mungkin istrinya kali ya, Cik ya? Ya mungkin juga istrinya bergabung untuk menipu orang lain. Iya. Semua voice notes kemarin dia hubungan itu terus langsung nggak aktif sih nomornya gitu, Cik. Kan nggak aktif, kamu pakai nomor lain mungkin juga aktif. Iya, dua nomor itu yang buat hubungi saya udah nggak aktif semua, dan yang katanya nomor HRD-nya itu udah seminggu ini nggak aktif. Yang aktif tinggal satu nomor perempuan itu yang katanya yang ngurusin uang dia itu bisa cair itu. Oke, intinya mereka adalah penipu, mereka bergabung. Iya. Saya bilang kamu orang emang penipu, saya bilang gitu. Tapi tunggu aja, nggak lama kamu orang akan ketangkap. Sekarang kamu senang-senang aja dengan hasil uang saya, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Semuanya nggak akan jadi berkah buat kamu, apalagi kamu bawa anak dalam hal ini, saya bilang kayak gitu. Dia marah besar di situ, Ci. Dia nggak marah, Mbak, dia cuma bercanda aja. Mereka adalah penipu, mereka nggak akan pernah marah, mereka nggak takut dosa kok. Mereka sudah biasa menipu. Saya berharap
berharap semoga bisa terungkap, Ci. Oke, siap. Terima kasih informasinya ya sayang ya. Ya, terima kasih, Ci. Terima kasih telah mendapatkan Ci ya. Oke, siap. Selamat siang. Oke. Nah, ini berarti saya mengatakan benar ya. Taiwan siaga 1, siaga 2 karena penipuan sudah merambat ke Taiwan. Banyak sekali mbak-mbaknya yang tertipu dengan laki-laki pengeboran, dengan dengan semuanya. Ini bagi teman-teman yang selalu melihat channel saya, kayaknya sudah banyak yang terhindar ya. Tapi bagaimana dengan kalian yang belum pernah kenal? Teman-teman kalian yang tidak pernah tahu? Saya tak sambil ngombe. Jadi penipuan itu akan terus-menerus, Mbak. Akan selalu ada. Mereka tidak akan pernah berhenti. Karena mereka itu udah pekerjaan mereka menipu. Jadi kamu sabda Pandita Ratu, kamu ceramahin pun mereka tidak akan pernah peduli. Jadi ya itu memang pekerjaan mereka menipu. Kalian setuju nggak setuju, suka nggak suka, itu aktivitas mereka yang terjadi. Jadi buat teman-teman jaga diri baik-baik. Saya tidak bisa ngomong apapun karena ini adalah masalah besar sebenarnya ya. Penanganannya bukan hanya di saya pribadi. Penanganannya bukan hanya saya ngoceh tiap hari. Jadi kalau ada dari pihak-pihak tertentu tidak bersinergi, tidak melakukan kerjasama yang benar, jadi ini merambah kemana-mana, Mbak. Bahkan tadi Mbaknya mengatakan ada yang dari Indonesia sendiri. Posisi ada di Indonesia, tertipu juga. Ini adalah sindikat besar, sangat besar ya. Selama ini kita memerangi TPPO, pekerja yang tidak memenuhi prosedur, menangkapnya. Tapi bagaimana saat para pekerja migran itu sudah keluar negeri, bekerja dan uangnya kena tipu? Sama aja dengan perampokan secara online ya. Ini kan kalau saya melihatnya itu adalah perampokan secara online. Tapi ya namanya orang, saya nggak tahu nih seperti apa dan bagaimana. Ya monggo terserahlah nilai konten saya ini dengan baik dan seksama. Jika kalian tidak keberatan, boleh tinggalkan komen-komennya di Facebook, di YouTube agar saya lebih baik lagi. Dan untuk penipu-penipu, sindikat-sindikat yang begitu bangga bisa menipu orang lain, berhati-hatilah. Saya percaya dengan Karmayanti dan Karmayanto, apes tidak ada dalam kalender, begitu juga dengan kalian. Terima kasih dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan sampai ketemu lagi. Bye-bye.